Sengketa hasil pemilihan gubernur Maluku Utara sampai sekarang torang bisa bilang masih panas, terutama karena kontestasi itu libatkan Ibu Shirley Juanda. Ibu Shirley ganti Bapak Beni Laos yang meninggal dunia gara-gara tragedi kebakaran speedboat Bella 72 di Pulau Taliabu tanggal 12 Oktober 2024. Setelah itu, Ibu Shirley dinyatakan menang oleh pihak penyelenggara. Sampai sekarang polisi masih cari tahu soal kasus kebakaran itu. Ibu Shirley dan beberapa saksi polisi superiksa. Jadi tinggal torang lihat apakah insidennya murni kecelakaan atau ada kaitannya dengan suhu panas persaingan pilkada Maluku Utara. Harapannya kebingungan masyarakat Maluku Utara soal kebakaran itu dibikin terang oleh aparat penegak hukum. Kalau bicara soal ketegangan politik pilkada Maluku Utara, torang tahu bahwa sejauh ini ada banyak klaim dan counterklaim antara kubu yang bersaing. Torang juga saksikan ada celah ketidakpastian dalam demokrasi yang sementara berjalan. Banyak temuan yang naik ke permukaan selama proses sengketa ini berlangsung, terutama soal dugaan pelanggaran prosedural waktu pemeriksaan kesehatan calon gubernur pengganti Ibu Shirley, dan isu administrasi yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ibu Shirley yang dinyatakan menang masih hadapi tantangan besar, terutama tuduhan soal pemeriksaan kesehatan dan penunjukan rumah sakit. Walaupun tim pemeriksaan kesehatan bilang dirinya mampu jalankan tugas sebagai kepala daerah, tapi nampak terlihat adanya ketidaksesuaian prosedur, seperti tak adanya salinan hasil pemeriksaan buat Bawaslu. Jadi tanda tanya besar, ada apa ini? Di sisi lain, tuduhan pelanggaran administrasi terhadap KPU dan Bawaslu soal penetapan rumah sakit RSPAD Gatot Subroto tanpa rekomendasi 3 rumah sakit yang penuhi kriteria jadi masalah besar. Keputusan itu bikin orang makin terpercaya dengan lembaga penyelenggara pemilu di Maluku Utara. Kalau benar bahwa tahapan administrasi bermasalah alias menabrak aturan, tidak memenuhi syarat, maka pemilu sebagai pilar demokrasi makin terancam. Tapi tuntutan keadilan dari Ibu Shirley Juanda juga patut orang pertimbangkan. Semua warga negara berhak dapat perlakuan adil. Orang juga berhak dapat pemimpin yang lahir dari proses bebas manipulasi atau kesalahan prosedural. Kalau hak-hak calon kayak Ibu Shirley tak dihargai, yang rugi bukan cuma individu para pendukung, tapi juga demokrasi itu sendiri. Torang ingin proses penegakan hukum pilkada serentak yang jelas dan berkeadilan. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi wajib mewujudkan itu. Urusan teknis, kepentingan pribadi dan kelompok sah-sah saja sepanjang tak tabrak aturan, tak mengesampingkan rasa hormat antar sesama, mengesampingkan kepentingan umum, stabilitas dan keberlanjutan di Maluku Utara. Kalau pemerintah tak bisa belajar dari kesalahan, tak berbenah, tak punya niat baik, maka krisis kepercayaan akan makin tinggi dan bisa tambah kasih rusak demokrasi, tambah kasih rusak lembaga negara yang sakit. Harus orang akui, sengketa pilkada yang panjang-panjang kayak begini bisa bikin orang suasana politik tambah kacau. Dampaknya bisa merembet kemana-mana, termasuk merembet pada keputusan penting soal agenda pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Maluku Utara yang seharusnya menjadi agenda strategis dan prioritas daerah. Torang sibuk saling adu saraf, di saat yang sama ada yang terus garu itu lahan tambang. Torang sibuk urus kepentingan kandidat, pas naik jadi gubernur lupa diri. Inilah budaya yang masih terlihat pada pejabat kita sekarang ini. Bahkan ada yang ikut bersekongkol untuk korbankan kepentingan rakyat. Gerakan akar rumput Maluku Utara agar tidak mudah terprovokasi, tidak tersulut emosi. Jangan lengah, jaga semangat kekeluargaan dan keberlangsungan.